dari mana bisa terbantu temannya? Bisa. Ya, silakan. Ya. 1, 2. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Wanda. Silakan kembali pada slide berikutnya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tidak. Buat sebelumnya kita sudah belajar di bab 2 tentang dengan judul materi itu membaca dan memahami teks. Jadi minggu ini kita akan belajar di bab 3 yaitu reaksi kita dengan materi pembelajaran rambu lalu lintas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang pernah lihat rambu lalu lintas? Kira-kira kalau kita melanggar rambu lalu lintas itu apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, ada tidak di sini yang keluarganya atau kalian yang pernah melanggar rambu lalu lintas? Itu berbahaya atau tidak? Jadi sebaiknya jangan melanggar rambu lalu lintas karena ada yang tahu tidak kenapa rambu lalu lintas itu dibuat? Supaya mencegah jalan, mencegah kecelakaan. Untuk mengatur rambu lalu lintas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dari melalui kegiatan membaca cerita, ada cerita awas, peserta didik dapat menggunakan kata-kata dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan melengkapi kalimat, peserta didik mampu menganalisis kalimat rupa. Nah, sebelum semakin jauh, Ibu mau membagikan kalian bahan bacaan yang dimana di dalamnya itu ada materi terkait tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, di situ nanti Ibu kasih kalian kesempatan untuk melihat terlebih dahulu atau membaca. Ibu berikan waktu 2 menit. Setelah itu nanti Ibu akan tampilkan video dan nantinya itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, sudah? Sudah. Oke, mari kita simak bacaan cerita awas yang nantinya itu akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan gambar cerita berikut ini dengan judul Awas. Rodi berangkat lebih pagi. Kelompoknya tiket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas Rodi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rodi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rodi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di
tersebut. Ibu mau tanya, kira-kira di mana Rudi berada pada saat itu? Jalan. Terus, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Dia menerobos ya? Ya. Lalu, kalian tahu tidak alasannya kenapa Rudi melanggar rambu lalu lintas? Ya, dia buru-buru, dia sudah terlambat. Nah, menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi saat itu? Nah, betul. Nah, misalnya yang dialami Rudi itu dialami juga oleh kalian. Kira-kira bagaimana perasaannya kalian? Pasti kaget kan? Berarti itu tandanya tidak boleh melanggar rambu. Nah, kemudian Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai yang bersifat unik pada teks tersebut. Berikut adalah kata-kata tersebut. Kalian lengkapi soal berikut ini. siapa yang tahu jawaban nomor Saya. 1? Ya, apa? Coba, Carol. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Ya, betul. Nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Saya, Arum. Nelayan mendayung kapal, Rudi mengayuh sepeda. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, Hasna. Ayo bergeraklah dengan cepat. Ya, di kolom biru ini ya. Sigap, jangan bermalas-malasan. Kemudian pertanyaan nomor 4. Saya. Ya, jawab. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Ya, betul. Yang kelima, Saya, Bu. lanjut. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Betul. Pertanyaan terakhir. Selamat mencoba. Saya. Iya. Lampu lalu lintas. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Betul. Ya, berarti sudah paham ya sama dengan ceritanya di atas terus tentang aturan rambu lalu lintas. Di sini Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 7 orang. Kelompok sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Nah, untuk waktu pengerjaannya kita sepakati 2 menit bisa dijawab. Bisa. Nah, jika 2 menit bisa dijawab, setelah 2 menit silakan maju ke depan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, Ibu silakan, jangan lupa untuk membaca petunjuk pengerjaannya. Ada yang kesulitan? Sudah Bu. Oke, untuk perwakilan kelompok silakan maju 2 orang. Oke, di sini karena ada 10 pertanyaan. Untuk kelompok 1 silakan jawab, berikan tanggapan atau jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok 2 silakan didengarkan apakah jawabannya mirip atau ada perbedaan. Oke, kelompok 1 silakan. Nomor 1, rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga berwarna kuning dengan tepi hitam tentunya termasuk dalam jenis rambu
dengan warna merah. Gimana kalau Ya, Mbak? betul. Lampu perintah untuk berhenti biasanya berbentuk lingkaran yang berwarna biru. Gimana kalau Mbak? Sama. Ya, betul. Lampu yang memberikan informasi tentang arah tujuan seperti rumah sakit dan pom bensin termasuk dalam jenis rambu petunjuk. Sama. Sama, Bu. Ya, lanjut. Yang kelima, lampu yang memberikan penjelasan tambahan mengenai rambu utama disebut rambu tokan tambahan. Gimana kalau Mbak sama? Sama. Ya, lanjut. Berikutnya nomor 6. Rambu yang menunjukkan nomor jalan atau rute yang sedang dilalui biasanya berbentuk persegi panjang dengan warna hijau. Gimana kelompok 1 jawabannya sama? Sama. Rambu peringatan yang menunjukkan adanya tikus yang tajam biasanya berbentuk segitiga. Sama. Ya, dulu lagi. Terus lampu larangan belok kiri biasanya berbentuk lingkaran dengan lambang panah melintang di dalamnya. Sama. Terus lampu perintah menggunakan sabuk pengaman berbentuk lingkaran dengan lambang gambar sabuk pengaman di dalamnya. Sama. Yang terakhir, lampu petunjuk arah kota biasanya berbentuk persegi panjang dan warna hijau. Ya, sama. Berarti jawabannya sama dan itu memang jawaban yang betul untuk pertanyaan di LKPD ini. Oke, berikan aplaus untuk teman-temannya. Kita duduk ke LKPD-nya. Oh, Jadi itu tadi ya, berarti kalau rambu lalu lintas itu dibuat pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak boleh kita melanggar rambu lalu lintas yang sudah disediakan. Nah, ada yang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? saya Bu. Ya, apa itu? Jadi pada hari ini tuh kita mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas dan bagaimana kita sebagai warga negara baik harus menaati rambu-rambu lalu lintas tersebut yang tujuannya untuk menghindari kita dari terjadinya kecelakaan. Betul ya, apa yang disampaikan sahabat teman kalian. Jadi sebelum kita menutup pelajaran, kita merefleksi terlebih dahulu. Apakah pelajaran hari ini sulit untuk dipahami? Tidak. Tidak, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi terima kasih karena sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Jadi pekan depan kita akan belajar di bab yang sama, dan materi pelajarannya itu teks deskripsi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas tutup kelas. Tutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.